Hello guys, senang sekali akhirnya bisa kembali membuat konten untuk teman-teman di YouTube. Belakangan memang gua agak sibuk dan belum bisa bener-bener bikin konten lagi. Walaupun demikian, gue sudah mempersiapkan beberapa konten untuk segera diproduksi dan diupload ke YouTube. Kali ini gue akan membahas lagi tentang oli beserta hasil uji labnya setelah usia mobil gue memasuki 100.000 km. Kira-kira bulan November 2023 yang lalu, gue mendapat tantangan dari salah satu produsen oli di dalam negeri. Gue berkesempatan mengunjungi kantor dan gudang distribusi mereka di Jakarta Barat. Pemilik brand oli tersebut kebetulan adalah kerabat baik gue dan kita memang sering sekali ngobrol berdiskusi tentang otomotif. Ketika dia tahu gue aktif membuat konten, dia menawarkan agar gue mencoba menggunakan olinya mereka. Dan mereka yakin bahwa oli mereka ini lebih baik daripada oli bermerek di luar yang banyak beredar di pasaran. Termasuk oli gue yang biasanya gue pakai dan sudah pernah gue tes lab kemarin di video gue yang pertama tentang hasil uji lab oli selama 1 tahun pemakaian biosolar. Oli yang gue tes kali ini ada 2. Sampel pertama adalah oli AMS Oil Diesel Signature Series Max Duty 5W30 yang gue pakai menggantikan Q8FE8800 5W30. Sampel oli kedua adalah oli BM1 Gold Series 5W30. Sedikit info tentang BM1, kita ini patut berbangga karena oli BM1 Gold Series 5W30 adalah satu-satunya oli swasta Indonesia yang pernah lulus uji sertifikasi di Volkswagen dan Daimler Mercedes-Benz. Baiklah, mari kita bahas hasil uji labnya. Semua sampel diambil di bengkel Omega Motor Kemayoran dan diuji oleh Petrolab Chemical Services. Di dalam tabel terdapat 5 sampel dengan 4 jenis oli yang berbeda. Sampel 1 dan 2 adalah AMS Oil Diesel Oil 5W30. Sampel 3 adalah Q8FE8800 5W30. Sampel 1, 2, dan 3 sudah pernah gue bahas di video tentang uji lab yang pertama gue. Sampel 4 adalah AMS Oil Diesel Signature Series Max Duty 5W30. Dan sampel kelima adalah BM1 Gold Series 5W30. Mari kita bandingkan hasil labnya. Perlu diperhatikan, pengujian sampel 1, 2, dan 3 adalah ketika mobil gua ini mesinnya masih berusia sekitar 37.000 km sampai dengan 74.000 km pemakaian. Pada pengujian sampel 4 dan 5, mesin mobil gua berusia 87.000 km hingga 103.000 km pemakaian. Kita akan langsung bahas sampel 4 dan 5 dan kalian bisa mampir ke video tes lab oli gue yang pertama untuk melihat pembahasan sampel 1, 2, dan 3. Sampel 4, AMS Oil Diesel Signature Series Max Duty 5W30 ini adalah salah satu oli yang premium dengan harga market di Indonesia mencapai Rp260.000 per liternya. Sampel 4 ini gue pakai selama 6.248 km jarak yang ditempuh. Hasil lab AMS Oil ini baik dengan beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, tentu viskositas yang terjaga di 11,29. Tanda oli masih sesuai dengan batas kekentalan yang normal. Kemudian angka TBN berada di 6,95, masih di atas batas minimum walaupun sudah mendekati batas minimum di 6,05. Ini adalah salah satu alasan mengapa oli tidak bisa dipaksa long drain hingga 10.000 km. Oli termahal yang ada pun di pasaran tidak bisa dipakai sampai dengan 10.000 km. Karena di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara barat. Indonesia memiliki iklim tropis dan udara yang lembab. Udara yang lembab ini menyebabkan oli terkontaminasi elemen air selama pemakaian. Sebaiknya kalau kalian pakai oli yang murah, maksimal 5.000 km pemakaian saja. Malah kalau bisa 4.000 km kalian sudah ganti olinya. Sedangkan untuk oli premium maksimal kalian pakai di 6.500 hingga 7.000 km pemakaian. TBN yang sudah terjun ini juga dipengaruhi karena gua hanya mengisi mobil gua dengan bahan bakar biosolar plus aditif. Bahan bio secara natural membuat kondisi mesin semakin asam atau secara fisik rentan keset gesekannya. Kemudian dari hasil sampel 4 ini juga terbukti mesin mobil yang mulai berumur ada lompatan bacaan wear metal yang signifikan naik dari sampel ketiga. Partikel besi terbaca 29 poin dari sampel 3 yang hanya 14 poin. Partikel aluminium terbaca 13 poin dari sampel 3 yang hanya 6 poin.
PQ Index pun terbaca 9 poin, dari sampel 3 hanya 7 poin. Ini menjadi bukti bahwa mesin pasti akan dipengaruhi oleh usia pemakaian dan jenis bahan bakar yang kita selalu pakai. Yang terpenting adalah perawatan agar kondisi mesin bisa bertahan selama mungkin. Untuk FTIR, terbaca hasil juga baik dengan semua masih di batas normal, bahkan cenderung lebih rendah daripada sampel 3. Bacaan sampel 4 menjadi bukti bahwa formula oli AMS Oil Diesel Signature Series Max Duty 5W30 ini lebih baik daripada Q8 FE8800 untuk mobil yang sudah mulai berumur, terutama yang rajin isi bio. Perlu diingat, gue pakai AMS Oil Diesel Signature Series ini ketika mobil gue memasuki usia 87.000 km pemakaian. Selanjutnya, mari kita bahas sampel 5, yaitu oli BM1 Gold Series 5W30. Oli ini tersedia di marketplace dengan harga sekitar Rp211.000. Ini adalah oli premium termurah di kelasnya. Klaim oli ini adalah mengurangi gesekan dengan formula PCAFA atau Polar Compound Anti-Friction Additive yang mereka klaim bisa menurunkan panas mesin karena gesekannya yang berkurang, sehingga menurunkan konsumsi bahan bakar karena gesekannya tidak seberat sebelumnya. Apakah klaim ini benar? Mari kita lihat berdasarkan hasil uji labnya dan personal experience menggunakan oli ini sejauh 6.422 km. Highlight pertama yang langsung terlihat dari sampel 4 adalah TBN dengan nilai 8,33 poin. Artinya BM1 ini lebih mampu bertahan melawan kondisi asam mesin, terutama para pengguna biosolar seperti gua. Kemudian kontaminan pun terlihat lebih sedikit dari sampel 4 pada bacaan natrium dan silikon. Pada bagian wear metalnya pun terlihat ada penurunan partikel besi 4 poin, aluminium 1 poin, dan PQ Index 7 poin. Dari hasil wear metal atau metal tergerus ini dapat dipastikan bahwa klaim BM1 dapat mengurangi gesekan pada mesin terbukti. Hasil FTIR BM1 pun juga terlihat secara umum baik, namun perlu di-highlight rendahnya sulfasi 0,09 menandakan BM1 tidak bereaksi signifikan terhadap sulfasi. Padahal mesin menggunakan biosolar yang tinggi sulfur. Setelah membandingkan hasil sampel 4 dan 5, gua merekomendasikan oli BM1 Gold Series untuk para pengguna mobil yang sudah mulai berumur mesinnya dan menggunakan bahan bakar dengan kandungan bio yang tinggi, seperti biosolar atau Pertalite bahkan Pertamax Green. Pengalaman gue dengan BM1 Gold Series ini juga cukup positif karena gue mencatat adanya peningkatan fuel economy sesuai dengan klaim mereka. Gue mencatat mesin menyala selama 204 jam dalam menempuh jarak sejauh 6.422 km. Dari mana gue tahu jamnya? Karena di Trailblazer ada fitur Engine Hours. Sebelum menggunakan BM1, average fuel consumption adalah 10,4 liter per 100 km. Rute campur dalam dan luar kota. Setelah menggunakan BM1, average fuel consumption itu turun menjadi 9,8 liter per 100 km untuk rute campur dalam dan luar kota. Konsumsi bahan bakar terlihat berkurang 2-5% dari biasanya. Secara sederhana, jadi setiap 5.000 km kalian menghemat 30 liter solar. Kalau kalian pakai BBM harga 16.000, kalian menghemat Rp480.000 setiap 5.000 km. Baiklah, demikian pembahasan uji lab oli yang kedua antara AMS Oil Diesel Signature Series dan BM1 Gold Series. Pilihan ada di tangan masing-masing untuk memilih produk yang mana. Hasil lab kedua sampel itu baik, namun gue merekomendasikan BM1 dengan alasan klaim mengurangi gesekan terbukti dan konsumsi BBM pun lebih irit dari sebelumnya. Ditambah lagi BM1 adalah produk lokal yang sudah seharusnya menjadi kebanggaan kita orang Indonesia untuk menggunakannya. BM1 menggunakan bahan base oil group 3, di mana hanya oli premium yang menggunakan bahan base oil group 3. Kalau kalian Google base oil group 3, kalian akan mendapati bahwa base oil group 3 punya karakteristik yang memang bisa meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar di mobil kalian dan mengurangi emisinya juga. Dari sisi harga pun lebih ekonomis dibandingkan dengan oli premium lain di kelasnya. Baiklah, demikian video gue kali ini tentang pembahasan oli yang kedua.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel gue untuk konten-konten menarik yang selanjutnya. Gue sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe. Gue mau mengajak teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari gue lainnya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.